Oh, sebenarnya latar belakangnya apa sih Mas? Latar belakangnya apa kok bisa? atau mungkin suka flexing nggak sudah dilaporkan belum? Ya, jadi kita menerima laporan dari beberapa korban. Jadi sebenarnya sudah sampai sekitar kurang lebih 25 korban. Ini bentuk penipuan dalam modus memberikan investasi yang mengaku, si terlapor ini mengaku bahwa dia sebagai salah satu pemilik saham di PT Antam. Nah, korban ini memberikan uangnya ada yang mulai dari 300 juta sampai juga dengan 1 miliar per orangnya. Ya. Jadi kalau dari pengakuan terlapor, uang yang sudah dikumpulkan dari hasil penipuan ini kurang lebih sampai 20 miliar. Nah, cuma kita masih dalami uangnya digunakan untuk apa dan dikemanakan uangnya, sampai saat ini kita masih dalami. Tersangka perempuan, dia punya keluarga juga dan rumahnya ada di Cilodong. Kemarin sempat dikepung oleh beberapa pelapor dan saat ini sudah kita amankan di sini dan kita proses dengan pasal 372 378 ancaman hukuman maksimalnya 4 tahun. Iming-imingnya seperti apa sih Kak, sampai korban percaya ke si terlapor? Jadi setiap kali mengumpulkan uang itu ada keuntungan yang diperoleh dalam bentuk persen. Misalnya 10% dari, misalnya kalau dikumpulkan 300, 10%-nya ya dapat keuntungan 30 juta. Nah, begitu ya, 1 miliar juga gitu. Kalau keuntungan 10% atau 20% bisa mendapatkan keuntungan kembali sekitar 200 juta atau 100 juta. Nah, tentu ini persenannya berbeda-beda setiap orang. Tapi itulah yang dijanjikan sampai orang-orang ini tertarik untuk memberikan investasi kepada si terlapor. Garansinya apa sih Pak yang diberikan sama si pelaku sampai si korban ini kok bisa percaya? Garansi sih enggak ada ya kalau garansi. Artinya keyakinan apa yang? Iya, dia bicaranya pintar ya, bicara pintar, memberikan keyakinan ke orang yang bahwa saya ini salah satu pemilik saham di PT Antam dan orang-orang tertarik untuk memberikan uang kepada dia. Jadi nggak ada jaminan apa. Semua korbannya warga Depok? Kurang lebih warga Depok ya, karena tinggalnya di sekitar Cilodong. Jadi warga sekitar ya? Warga sekitar yang diiming-imingi sama terlapor. Sejak kapan? Ini mulainya sebenarnya baru ini ya, dari Desember 2023, terus sampai sekarang itu total yang sudah dikumpulkan kurang lebih sekitar 20. Nah, kita juga masih dalamnya apakah ada orang-orang yang ikut lagi turut serta atau menerima hasil kejahatan ini, kita masih dalam juga. Uang itu buat apa sih Pak? Apakah dibelikan aset atau untuk hedon? Kalau kita lihat dari rumahnya cukup mewah, tapi sampai saat ini belum ada pengakuan dari tersangka mengalirkan uangnya kemana, beli apa, untuk apa, masih kita dalami. Profesi pelaku? Total 20 miliar ya Pak, bukan 6 ya? 6 ini mungkin ya itu anggapan dari korban ya. Korban ini mungkin dia tambah-tambah dengan teman-teman yang lain, kira-kira tinggal sekitar 6. Tapi dari si pelaku sendiri itu menyatakan saya mukulnya kurang lebih sekitar 20 M. Rekening yang bersangkutan dia disita juga? Dibekukan nggak sih Pak? Kita bekukan juga. Ada berapa rekening? Itu masih dalam penyidikan. Kita sampaikan. Selain yang bersangkutan, apa yang disita selain rekening? Apalagi ada barang-barang mewahnya disita? Kalau barang-barang mewah kan gini, penyitaan itu kan harus terkait dengan tindak kejahatannya. Kita belum tahu apakah barang-barang itu diperoleh setelah dia mendapatkan uang atau sebelum mendapatkan uang. Karena kalau memang barang-barang itu harus disita, berarti barang-barang itu adalah hasil dari kejahatan. Oke, ini penyitaannya kita. Sementara baru rekening yang kita buka. Nah, ini kan pernah ada nggak korban atau nasabahnya merasakan uang dari hasil? Sudah lama ya mengeluhkan ini? Nggak pernah. Udah lama, cuma kan biasa memang kalau kurang lebih 20 hari lagi akan cair, nanti sekarang akan cair. Karena dia bawa-bawa. Kita mau bawa ke Cimanggis soalnya. Cimanggis apa Bang? Kita mau tahan dulu lah. Oh. Sebenarnya latar belakangnya apa sih Mas? Latar belakangnya apa kok bisa?
tubuh kiri suka flexing nggak? Sudah dilaporkan belum? Ya, jadi kita menerima laporan dari beberapa korban. Jadi sebenarnya sudah sampai sekitar kurang lebih 25 korban. Ini bentuk penipuan dalam modus memberikan investasi yang mengaku, si terlapor ini mengaku bahwa dia sebagai salah satu pemilik saham di PT Antam. Nah, korban ini memberikan uangnya ada yang mulai dari 300 juta sampai juga dengan 1 miliar per orangnya. Ya. Jadi kalau dari pengakuan terlapor, uang yang sudah dikumpulkan dari hasil penipuan ini kurang lebih sampai 20 miliar. Nah, cuma kita masih dalami uangnya digunakan untuk apa dan dikemanakan uangnya, sampai saat ini kita masih dalami. Tersangka perempuan, dia punya keluarga juga dan rumahnya ada di Cilodong. Kemarin sempat dikepung oleh beberapa pelapor dan saat ini sudah kita amankan di sini dan kita proses dengan pasal 372 378 ancaman hukuman maksimalnya 4 tahun. Iming-imingnya seperti apa sih Kak, sampai korban percaya ke si terlapor? Jadi setiap kali mengumpulkan uang itu ada keuntungan yang diperoleh dalam bentuk persen. Misalnya 10% dari, misalnya kalau dikumpulkan 300, 10%-nya ya dapat keuntungan 30 juta. Nah, begitu ya 1 miliar juga gitu, kalau keuntungan 10% atau 20% bisa mendapatkan keuntungan kembali sekitar 200 juta atau 100 juta. Nah tentu ini persenannya berbeda-beda setiap orang, tapi itulah yang dijanjikan sampai orang-orang ini tertarik untuk memberikan investasi kepada si terlapor. Garansinya apa sih Pak yang diberikan sama si pelaku sampai si korban ini kok bisa percaya? Garansi sih enggak ada ya, kalau garansi. Artinya keyakinan apa yang? Iya, dia bicaranya pintar ya, bicara pintar, memberikan keyakinan ke orang yang bahwa saya ini salah satu pemilik saham di PT Antam dan orang-orang tertarik untuk memberikan uang kepada dia. Jadi nggak ada jaminan apa. Semua korbannya warga Depok. Kurang lebih warga Depok ya, karena tinggalnya di sekitar Cilodong. Jadi warga sekitar ya? Warga sekitar yang diiming-imingi sama terlapor. Sejak kapan? Ini mulainya sebenarnya baru ini ya, dari Desember 2023, terus sampai sekarang itu total yang sudah dikumpulkan kurang lebih sekitar 20. Nah kita juga masih dalamnya apakah ada orang-orang yang ikut lagi turut serta atau menerima hasil kejahatan ini, kita masih dalam juga. Uang itu buat apa sih Pak? Apakah dibelikan aset atau untuk hedon? Kalau kita lihat dari rumahnya cukup mewah, tapi sampai saat ini belum ada pengakuan dari tersangka mengalirkan uangnya kemana, beli apa, untuk apa masih kita dalami. Profesi pelaku. Total 20 miliar ya Pak, bukan 6 ya? 6 ini mungkin ya itu anggapan dari korban ya, korban ini mungkin dia tambah-tambah dengan teman-teman yang lain, kira-kira tinggal sekitar 6. Tapi dari si pelaku sendiri itu menyatakan saya mukulnya kurang lebih sekitar 20 M. Rekening yang bersangkutan dia disita juga. Ya, Dibekukan nggak sih Pak? kita bekukan juga. Ada berapa rekening? Nah, itu masih dalam penyidikan. Kita sampaikan. Selain yang bersangkutan apa yang disita selain rekening, apalagi ada barang-barang mewahnya disita? Kalau barang-barang mewah kan gini, penyitaan itu kan harus terkait dengan tindak kejahatannya. Kita belum tahu apakah barang-barang itu diperoleh setelah dia mendapatkan uang atau sebelum mendapatkan uang. Karena kalau memang barang-barang itu harus disita, berarti barang-barang itu adalah hasil dari kejahatan. Oke, ini penyitaannya kita. Sementara baru rekening yang kita buka. Nah, ini kan pernah ada nggak korban atau nasabahnya merasakan uang dari hasil? Sudah lama ya mengeluhkan ini? Nggak pernah. Udah lama, cuma kan biasa memang kalau kurang lebih 20 hari lagi akan cair, nanti sekarang lagi cair. Karena dia bawa-bawa